Oke teman-teman, selamat bertemu kembali di channel Aura McParley, di mana setiap harinya kita akan prediksi liga-liga Eropa maupun liga-liga top dunia lainnya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, tolong dibantu dengan cara like, share, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu dapat video-video dari channel ini. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai dengan prediksi-prediksi untuk pertandingan nanti malam. Pertandingan yang pertama saya ambil dari Liga Champion Eropa antara klub Brugge dengan FC Porto. Dikabarkan dari klub Brugge ada 3 pemain yang absen dan 2 lagi masih dipertanyakan. Sedangkan dari kubu FC Porto ada 1 pemain yang absen dan 1 lagi masih dipertanyakan untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, klub Brugge menang 2 kali, sekali kalah dan 2 kali seri. Pertandingan klub Brugge bermain seri dengan Royal Anion SC dengan skor 2-2. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, FC Porto menang 4 kali dan sekali kekalahan. Pertandingan terakhir FC Porto kalah dari Benfica dengan skor 1-0. Dilihat dari head-to-head kedua tim didominasi oleh FC Porto dengan 3 kali kemenangan dan 2 pertandingan dimenangkan oleh klub Brugge. Dilihat dari segi peringkat, klub Brugge berada di peringkat pertama dengan poin 10, sedangkan FC Porto berada di peringkat 2 dengan poin 6. Di pasar oddnya mengarah ke tim FC Porto memberi pur kepada tim klub Brugge. Nah, di sini setelah saya amati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya sarankan teman-teman untuk megang FC Porto dengan ADP min 1/4. Ataupun kalau teman-teman masih ragu, bisa bermain di over 2 1/4 gol. Pertandingan yang kedua saya ambil dari Liga Champion Eropa antara Eintracht Frankfurt dengan Marseille. Dikabarkan dari kubu Eintracht Frankfurt ada 4 pemain yang absen, sedangkan dari kubu Marseille ada 2 pemain yang absen dan 1 lagi masih dipertanyakan untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Eintracht Frankfurt menang 3 kali dan 2 kali kekalahan. Pertandingan terakhir Eintracht Frankfurt menang dengan Mönchengladbach dengan skor 3-1. Dilihat dari 5 pertandingan dari Marseille menang 2 kali dan 3 kali kekalahan. Pertandingan dari Marseille kalah dari Lens dengan skor 1-0. Dilihat dari head-to-head kedua tim dalam 3 kali pertemuan, 3 kali dimenangkan oleh Eintracht Frankfurt. Dilihat dari segi peringkat, Eintracht Frankfurt berada di peringkat 4 dengan poin 4, sedangkan Marseille berada di peringkat 2 dengan poin 7. Di pasar oddnya mengarah ke tim Eintracht Frankfurt memberi pur kepada tim Marseille. Nah, di sini setelah saya amati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya sarankan teman-teman untuk megang Eintracht Frankfurt dengan ADP min 1/4. Ataupun kalau teman-teman masih ragu, bisa bermain di over 2 gol. Pertandingan yang ketiga saya ambil dari Liga Champion Eropa antara Ajax Amsterdam dengan Liverpool. Dikabarkan dari kubu Ajax Amsterdam ada 2 pemain yang absen dan 2 lagi masih dipertanyakan, sedangkan dari kubu Liverpool ada 6 pemain yang absen dan 2 lagi masih dipertanyakan untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Ajax Amsterdam menang 3 kali, 2 kali kekalahan. Pertandingan terakhir Ajax Amsterdam menang dengan Walwijk dengan skor 4-1. Dilihat dari 5 pertandingan dari Liverpool,
menang 3 kali dan 2 kali kekalahan. Pertandingan dari Liverpool kalah dari Nottingham dengan skor 1-0. Dilihat dari head-to-head kedua tim, didominasi oleh Liverpool dengan 3 kali kemenangan dan 1 kali dimenangkan oleh Ajax Amsterdam, dan 1 pertandingan kedua tim hasilnya imbang. Dilihat dari segi peringkat, Ajax Amsterdam berada di peringkat 3 dengan poin 3, sedangkan Liverpool berada di peringkat 2 dengan poin 9. Di pasar oddnya mengarah ke tim Liverpool memberi pur kepada tim Ajax Amsterdam. Nah, di sini setelah saya amati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya sarankan teman-teman untuk megang Liverpool dengan ADP min 1/4, ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di over 2 3/4 gol. Pertandingan yang keempat sambil dari Liga Champions Eropa antara Tottenham dengan Sporting. Dikabarkan dari kubu Tottenham ada 2 pemain yang absen dan 2 lagi masih dipertanyakan. Sedangkan dari kubu Sporting ada 4 pemain yang absen untuk pertandingan nanti malam. Dilihat dari 5 pertandingan terakhir, Tottenham menang 3 kali, 2 kali kekalahan. Pertandingan dari Tottenham kalah dari Newcastle dengan skor 2-1. Dilihat dari 5 pertandingan dari Sporting, menang 2 kali, 3 kali kekalahan. Pertandingan dari Sporting menang dengan Kasaspia dengan skor 3-1. Dilihat dari head-to-head kedua tim, dalam 2 kali pertemuan, sekali dimenangkan oleh Sporting dan 1 pertandingan kedua tim hasilnya imbang. Dilihat dari segi peringkat, Tottenham berada di peringkat pertama dengan poin 7, sedangkan Sporting berada di peringkat 3 dengan poin 6. Di pasar oddnya mengarah ke tim Tottenham memberi pur kepada tim Sporting. Nah, di sini setelah saya amati dan analisa dari kedua kekuatan tim, saya sarankan teman-teman untuk megang Tottenham dengan ADP min 3/4, ataupun kalau teman-teman masih ragu bisa bermain di over 2,5 gol. Oke teman-teman, itu saja dulu prediksi saya untuk pertandingan nanti malam. Jika ada yang sama silakan ambil, jika tidak abaikan prediksi ini, utamakan prediksi Anda sendiri. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.